maksain buat lewat jalan kayaknya bakal jadi makanan empuk untuk 2 player Void yang ada di bagian gereja sekitar Chumcher. Betul sekali. Bermain di area high ground pastinya akan meningkatkan angle shoot sih. Jadi kayak lebih luas aja gitu angle shootnya, visionnya, informasinya lebih banyak juga yang bisa dikumpulin. Kiri kanan bisa melihat dengan sangat jelas. Apalagi mereka masih di posisi keberapa ya? Void tuh terakhir di 11 ya. Betul. Mereka masih punya PR yang cukup banyak juga sih. Kalau misalkan mereka mau mengamankan top 8. Ini yang dapat hadiah tuh Cuma top sampai 8 posisi kan? 8. Nah iya, top 8. Jadi satunya itu $800, di runner up-nya itu $650, third place-nya itu 500, posisi 4 250, 5 sampai 8 sama $125. Berarti 9 sampai 15 itu nggak ngedapetin pecahan dari prize pool-nya. Betul. Jadi seenggaknya kalau misalkan yang di halaman kedua ya punya satu gitu. Andaikan memang perbedaan poinnya memang sudah cukup signifikan. Sementara kita udah bergeser lagi nih kameranya ke arah Bigetron lagi. Dan mereka sudah terlihat meninggalkan area Pekado. Udah mulai berusaha untuk dapetin checkpoint berikutnya. Cepat banget mereka rotasinya ya. 8 menit, 7 menit lah ya, 7 menit. Biasanya ini model-model circle kayak gini, mereka bakal ambil mangkoknya. Mangkok di sebelah kanan Pekado. Dekat gudang hijau tuh. Biasanya ke arah sana, tapi kali ini mereka memilih rotasi cepat ke tempat yang lain. Berarti mereka lagi dalam momen itu meningkatkan keagresivitasan mereka. Bisa jadi Nyari kill. atau mereka juga lagi mencari strategi-strategi baru. Karena ini kan udah masuk ke tahun baru gak tuh? Ya emang tahun baru. Kan udah pindah dari 2020. Iya, maksudnya Tahun kan baru udah berarti. setahun nih mereka mainin strategi seperti itu. Ah. Dengan line up baru mereka harus punya strategi berbeda gitu dong. Nah itu dia, makanya tadi gue bilang dengan masuknya Liquid, permainan BTR itu lebih agresif karena firepower itu. mereka bertambah. Itu. Tapi balik lagi, ada beberapa hal-hal yang plus minus lah kalau Plus kita minus. bandingkan waktu mereka ada Microboy dan sekarang tidak ada Microboy. Yap. Aduh, nggak sabar nih pengen nungguin Iya yang nih, fitur. padahal lo tau nggak, begitu tadi ada draw grupnya, Ah, gue berharap banget BTR EVOS tuh satu grup. Tapi ternyata nggak satu grup gitu loh. bener. Boleh sebut ya ini berarti ya? Boleh dong. Boleh kan? Boleh. Oh iya, berarti drawing PMPL. Drawing PMPL tadi. Kan tadi live kan drawing Iya, iya, PMPL-nya iya. kan. Sebelum apa namanya? Nimo PUBG M Training League ini dimulai. Betul. Gue berharap banget ngelihat satu grup itu antara BTR dan EVOS satu grup. Gue berharap banget, tapi tidak terjadi. Ya gimana ya? Mungkin akan terjadi hal yang mobil tumplak dung des Nggak kowe apa-apa. tak Waduh. sayang. Kok bisa ke situ sih dia? Kok bisa ke situ? Sampai mobilnya berasap loh. Berasap. Oh iya. Kok ada pesawat? Udah ada kan patch baru kemarin. Oh. Sekarang ada pesawat capung. Mohon maaf nih, Pesawat belum capung. belum Lu nyobain. belum main PUBG Belum lagi ya? main. Lu mainnya yang Initial Love mulu. Kagak, bukan gitu. Jiwa gue tuh masih PUBG banget gitu loh. Sama lah, Soul gue juga masih PUBG banget. Ini dipotong nih ya, keluarnya bukan darah nih. Waduh, tulisan Wah, PUBG M. Tencent. Wah gitu. gila, ini kalau darah gue di black seret yang keluar Agung, dar. Tencent soalnya. Serem juga. Oke, kita lihat dari Rich yang melakukan lock angle-nya ke arah tim Void. Gue kira nih Rich itu bergerak untuk menghindari Void. Ternyata mereka bergerak untuk memantau pergerakan dari Void lebih jelas lagi supaya posisi mereka bisa diibaratkan apple to apple. Benar juga sih. Mereka jadi kayak ngambil high ground seberangnya gitu supaya jadi sejajar gitu tingginya. Tapi bakal kita lihat lah apakah mereka akan menginisiasi untuk melakukan retake compound atau waduh bahaya untuk joki, darahnya sudah mulai terkikis terkena tembakan dari Bigetron tadi ya. BTR ini tidak diduga-duga ya, tiba-tiba punya angle ke arah Rich. Tiba-tiba nongol di situ Iya, kan. tiba-tiba ada BTR aja. Itu jauh loh. Ini scope, scope pantesan. 8, oke. Mini scope 8. Scope 8-nya nggak dikasih ke Liquid ternyata ya. Ternyata atau Liquid ternyata udah punya scope 8 yang lain lagi. Dan Liquid baru dibahas. Jokinya knock. Headshot langsung ke kepala dari Joki. Headshot. Dia punya scope 8 dua-duanya Oke, pasta. scope-nya panjang-panjang semua dari Red Aliens. Iya, karena mereka ngambil drop zone itu Pekado, wajar banget sih. Pekado itu kan emang high loot, high risk, dan dengan mereka ngambil itu, ya udah pasti bisa dapetin lootingan-lootingan yang cukup maksimal. Dan kita lihat, Hampir. masih belum. Udah mulai masih dipantau dan dipantau terus-menerus. Dan ternyata ada beberapa setup juga yang sudah mulai dilakukan oleh Red Aliens. Ada satu vehicle tadi yang sudah mulai digerakkan oleh Uxi. Yap. Tapi nggak tahu tuh, gerakan mengamankan vehicle-nya atau gerakan untuk lebih ofensif lagi. Tadi sedikit maju ya kalau dilihat dari Uxi, dan kita bakal lihat juga dari sudut
Rich Pixel kali ini dengan kali 6. Oke, kali 6 melawan kali 8. Nah, kita bakal melihat ya seperti apa. Masih berusaha untuk di-tapping-tapping juga ke arah Uksi. Tapi Masih aman. Liquid masih aman. Masih bisa loncat-loncat. Betul, tapi lumayan 50% dari helmnya tadi berkurang. Merah merona helmnya si Liquid, terkena beberapa hit mark ataupun terkena beberapa hit damage dari Pixel yang sudah mulai melakukan flank dan mengamati pergerakan dari BTR. Ini udah circle 3 nih harusnya. Tadi gua lihat itu circle kedua udah ketutup, sekarang harusnya udah masuk di circle yang ketiga. Betul. Ntar kita bakal lihat ya pergerakan-pergerakan dari tim lain juga. Tadi sempat terlihat pas buka map ada penumpukan-penumpukan juga di area utara. Dan kali ini dari Big Gator Alliance langsung saja beriring-iringan meninggalkan tempat yang tadi. Mereka nggak mau berlama-lama juga di situ, tapi lebih memilih untuk ngambil high ground yang di seberangnya. Betul, sudah mulai tergelincir sepertinya BTR meninggalkan Rich, tidak di commit untuk melakukan fight bersama dengan tim Rich. Mereka udah tahu nih, yang worth it untuk di fight yang mana, yang nggak worth it yang mana. Karena tadi kalau nggak salah posisinya Rich di pinggir circle. Ya, kalau misalkan mereka ngabisin waktu terlalu lama di situ juga mereka jadi kurang informasi. Betul. Untuk bisa didapetin dari area lain. Yes. Wah, ini XCN langsung nge-retake area Pekado nih. Betul, ditempatin sama XCN, Pekado yang sudah ditinggalkan oleh Red Alliance, apartemen biru menjadi kekuasaan penuh untuk seorang Jack West. Tapi nggak ada tim-tim lain yang lewat di sekitarnya Pekado, hanya ada XCN saja yang sudah bertengger di sini. Yes, benar banget. Ini menarik ya kalau bisa kita bilang, berarti XCN tuh tahu dengan pergerakan BTR yang emang cepat gitu loh, early rotation. Terus gak bisa kemana-mana. Betul, ini tersandwich dari berbagai sisi juga. Bahkan ada satu player dari Vic yang sudah mulai kabur, meninggalkan 3 player yang lainnya atau sudah melakukan setup. Dan Rogue berhasil mendapatkan 1 orang di sisi yang lain, berperang dengan DPG. 1 bahkan 2 takedown berhasil diamankan. Kali ini langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 poin bertambah, bahkan kali ini 5 total kill sudah dikumpulkan oleh tim mereka. Yes, betul sekali. Dan lanjut lagi kali ini dari Zone. Sudah mulai ter-takedown, trading knock terjadi. Rahmat akan to the rescue kah kali ini, berusaha untuk terobos aja lah ke arah depan. Mendapatkan 1 lagi double pick terjadi. Last man standing berarti dari Fixers, ada di belakang kiri. Itu Gimana? udah cabut kayaknya. Udah Cabut ya? Karena tadi dia cabut duluan sebelum zone nge-push ke arah posisi dari Fix-nya sendiri. Oke, tapi gak apa-apa. Seenggaknya bisa ngamanin placement point ya, daripada semuanya harus habis dimakan sama Ya, Zone. setidaknya dengan 3 kill yang diamankan sama Zone, itu ngebuat gap point mereka dengan BTR terjadi kembali. Yes. Setelah tadi BTR nge-boosting total point dengan 32 poin di match pertama. 2 vehicle rotasi sudah mulai diamati oleh seorang Ryzen, dipantau dengan skop 6 M4. Kali ini Rimo bakal mendapatkan 1 spray panas dari seorang Ryzen. 2 mobil, 3 mobil sudah mulai terspot, mengganti dengan menggunakan mini. Di tapping saja hit marknya masuk dengan mengurangi health bar yang cukup banyak. Wah, itu kayaknya kena kepala. Soalnya tadi 1 tap langsung setengah darahnya. Dan kali ini juga masih melihat ada pergerakan bagi dari Rimo Gendot di seberang sana. Dan sementara itu di sisi lain ada Nightmare yang sudah mulai mengunci pergerakan dari tim lain juga. Di situ ada Roxe di balik jerami. Oke, udah mulai berasap mobilnya dan DPG juga sudah lebih dekat ke arah Airwall. Oke, bisa jadi. Dan kali ini apakah yang akan terjadi? Aerowolf juga udah mulai dihimpit. Ada Nightmare yang langsung terobos aja lah, turun nabrak compound milik Aerowolf. Bakal terjadi fight juga, dibantu sama Joki dari seberang, dilemparin granat. Wow, berdarah-darah banget area tersebut. Kita bakal lihat juga dari Joki akan melakukan spray ke arah zone. Terjepit kiri dan kanan. Ini Joki labil banget sih. Kiri, kanan, depan, belakang dia Semuanya mau. di fight, semuanya di fight sama si Joki. Mereka nggak pengen ngelepasin satu kesempatan mereka punya saat ini. Bakal ada celah tipis dan Renalre berhasil mendapatkan 1 orang. Casper tumbang di depan pintu. Masih ada pintunya, masih bisa dibuka tutup karena memang kita ada pintunya. Sombong dikit nggak apa-apa. Renalre masih berada di bagian dalam. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan kali ini. Bakal ada spray through the smoke, namun hit marknya nggak bisa untuk memulangkan Casper. Casper bakal dibiarkan bleeding out begitu saja untuk merangkak ke arah teman-temannya supaya bisa di revive. Ya, betul sekali. Tapi Casper udah nggak bisa diselamatkan kayaknya, darahnya udah tipis banget. Bahkan ada Molotov yang mengunci pergerakan dari Kranz dan juga Kodik. Kali ini Renalre akan berusaha untuk keluar dari bagian tersebut, akan melakukan spray down. 1 player berhasil di take down, masih ada last man standing lagi. Renalre akan berusaha untuk langsung nge-end. Last man-nya ada di mana? Masih mencari-cari, melakukan reload terlebih dahulu. Aduh, Bahkan nggak hanya hai. reload, mereka sampai bisa melakukan looting loh. Masih bisa looting. Oh, ditangkap akhirnya sama Oke, Super Una. tertangkap. 4 kill untuk Aerowolf Limax berhasil meratakan Nightmare. Yes, betul sekali. Itu yang di kiri berdarah-darah, di selatan juga berdarah-darah. Yang aman, nyaman itu tim apa sih? Rich ya? Rich. Iya, dia nggak ngapa-ngapain di Si situ Joki doang. kan tadi? Oh iya. Si Joki yang nggak Oh. nembak-nembak. Oh, Iya, Liquid iya, di iya. bagian rumah bata ini sudah mulai memasak granatnya. 1 orang dari Rimo FJ
di bagian lantai 1, lempar langsung ke bagian seberang, tidak memberikan damage sama sekali. Dia sudah mulai turun, lompat dari bagian lantai 2, sudah mulai mengontrol bagian rumah batanya dan terspot satu orang Ryzen yang mendapatkan kill ke arah FJ. Yes, betul sekali. Jodoh emang gak kemana ya. Rimo lagi-lagi bertemu dengan Bigetron Red Alliance dan bahkan kali ini sepertinya sudah ada mangsa baru untuk Bigetron. Di seberang sana sudah ada E365 dan XGN. Di bawah XGN itu ada tim lain, AJFC. Satu player sudah mulai tertumbang oleh granat. Gak bisa terlalu banyak melakukan pergerakan dari Yale di atas atap. Akan mengganti M4 kali ini, nungguin step. Aduh, hai, loncat Jump ke bawah shoot. ya, loncat tembak dan apakah berhasil mendapatkan 1, 2, tapi ternyata AJFC memenangkan fight-nya. Hampir aja tadi. Itu bener-bener last minute banget. Kalau misalkan last man standing dari AJ tadi mundur Iya. ke belakang, kena damage dari Blue Zone tanpa hit dari pelurunya XCN, itu udah pasti bakal kelar pulang ke lobby mereka. Bener banget. Momen dan Dapat momen. circle-nya ke arah BTR lagi, Jelly. Wow, ini memang apa ya? Makanya tadi lu bilang gak usah ngomong beta Iya, WCD. gak usah. Pasti kemungkinan makanya BTR tuh cuma ditinggalin circle 1, 2, 3 circle awal. 4, 5, 6 kayaknya semua ngikut ke arah BTR. nempel ya, ada pawangnya. Betul, dan zone terkena nades dari Aerolov yang sudah mulai nge-push ke arah zone. Hanya menyisakan last man standing. Aerolov 3 player mereka bakal bergerak secara beriringan, langsung tabrak menuju ke arah zone esports. Kali ini dari Spauf masih dalam posisi melempar smoke ke bagian depan dan kayaknya masih bisa ke revive. Oh, dari Kido ternyata nggak pengen nge-revive. Dia cuma pengen ngambil 1 atau enggak 2 drop dan double pick. Bahkan ternyata Kido berhasil mendapatkan 1, namun try terjadi, masih ada backup dari Potato. Yes, betul sekali. Udah nggak bisa kemana-mana juga ya. Udah dikunci abis sama Arrow Flymax. Dan sementara itu kita bergeser lagi dari DPG. Ternyata masih ada 2 player yang tersisa. Luxi berhasil untuk menemukan salah satu player dari E365 dengan granat yang sangat on point. Dan Arrow masih punya PR untuk menghentaskan satu tim di depan sana, DPG. Wah, ini gundul loh. Ini daerah yang gundul Yes. banget. Nggak ada cover sama sekali. Cuma ada satu pohon kecil. Dan di atasnya seberang sana ada Red Aliens yang punya keunggulan dari segi high ground. Nggak ada forting dari Aerolov lagi. Ini mimpi buruk buat posisi mereka saat ini. Plus di kanan mereka ada satu tim. Ada Ya. 2 player dari tim DPG. Ini mereka nggak ada smoke lagi ya, Arrow Nggak ya? ada habis. Ngumpet. Nah, Waduh. touchdown. Seenggaknya dapat 1 touchdown di bagian pohon ini. Oke, tapi mereka masih belum cukup untuk dapetin circle-nya sih. Itu masih ada kayak 19 meter lagi untuk bergerak masuk. Dan sementara itu kita lihat dari DPG juga nggak bisa berbuat banyak. Masih berada di belakang fortingan. Liquid melihat ada satu kepala yang lagi berlari-lari. Di situ ada kentang, ada Arrow Potato. Dan ada 3 orang di belakang satu batu bersama-sama. Mangsa banget ya. Itu info yang bagus banget didapetin sama Liquid tadi. 1 orang sudah mulai melakukan pergerakan. Liquid pun bangkit. Keker ceder. Tidak connect, ternyata masih miss. Percobaan berikutnya ceder. Tapi malah ditembak. Headshot terlebih dahulu diamankan oleh 1 pemain dari DPG ke arah Liquid yang ada di arah high ground. Yes, betul banget. Dan kali ini dari Uxi pun berusaha untuk melakukan spray ke arah depan. Berhasil untuk mendapatkan satu player lagi dari Rich. Masih ada last man harusnya untuk Rich sendiri pun. Sementara itu kita lihat di sisi lain Arrow juga masih melakukan fight clutch dengan Rich. Kali ini terjadi trading knock dan DPG akan memanfaatkan momentum untuk berlari dan masuk ke dalam circle-nya. 3 tim tersisa ternyata ya? Tanpa Tinggal 3 disadari. tim, betul. DPG hanya menyisakan 2 player mereka, 3 poin kill, bergerak pelanan pasti, sudah berhasil di revive dan touchdown. 1 player mereka kembali. Tinggal selangkah lagi untuk masuk menuju ke bagian circle atau play zone ya. Tapi area kekuasaan menjadi milik dari Red Aliens. Bahkan dilemparkan Nades yang menuju ke arah tim Aerolov. BTR sudah mendapatkan 6 poin kill. Ryzen bakal membuat red zone buatan ke arah lower ground. 1 player DPG sudah berhasil ditumbangkan dan boom! Selesai sudah. Hanya menyisakan 2 tim antara Red Aliens dan juga Aerolov Limax. Aduh, sisa 2 tim. Yuk teman-teman, siapa nih yang kira-kira bakal winner chicken dinner? Arrow Flyback atau Bigetron Red Aliens? Oh, udah What? satu. Una. Trading tapi. Iya bener banget, tapi Una harus terbakar oleh Molotov. Dan berarti ini menyisakan Spauf dengan Super Potato. Betul, tinggal Spauf dan juga Potato. Potato. 2 player Aerolov yang tersisa. Tadi Uxi berhasil diamankan, sementara Ryzen dari bagian high ground masih terus untuk mendapatkan timingnya. Cooking granatnya, dimasak granatnya, low toss, high toss ke arah Potato. Apakah bakal connect? Ternyata belum memberikan damage dan ternyata masuk damage-nya. 50% dari HP-nya Potato hilang.
Yes, betul banget. Tapi Ryzen masih punya granat. Stok granatnya masih banyak. Bakal dimasak kembali untuk dilemparkan. Tapi Spauf hampir saja ter-takedown. Untung masih ada lower ground yang masih bisa dimanfaatkan. Zuxi tertangkap oleh Kentang. Oh no. Liquid sekarang sudah mulai balik. Akan dapat satu juga. Oke. Sekarang berarti tersisa Potato seorang diri. 1 melawan 2 dan winner chicken dinner untuk Bigetron. Red Aliens. Aliens 2.